terdepan, mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan, bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama. Latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Halo, good morning student. How are you today? Mister berharap bahwa kalian tetap semangat belajar ya, dan jangan pernah bosan untuk senantiasa belajar. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita ambil waktu sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu. Dan biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan sertai kami, supaya kami dapat belajar dengan baik. Berkati kedua orang tua kami yang senantiasa mendukung kami, dan berkati sekolah juga Tuhan dan guru-guru kami, supaya dapat proses belajar mengajar tetap terus berlangsung dengan baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita masuk di bab ke-8, hubungan iman dan pengharapan. Nah, bacaan Alkitab kita di Efesus pasal 2 ayat 12 dan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Tapi kita nanti akan membacakan di 1 Tesalonika 4 ayat 13 bahwa di bab ke-8 hubungan iman dan pengharapan. Mari kita membaca. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lainnya yang tidak mempunyai pengharapan. Digarisbawahin bahwa Tuhan mau supaya kita itu ketika kita mengalami suatu duka cita, jangan seperti orang lain yang terus nangis, kelihatan nggak ada pengharapan. Nah, Tuhan mau supaya kita itu mempunyai pengharapan yang bahwa ketika kita hidup, bahwa kita punya pengharapan yang pasti, yaitu bersama dengan Tuhan Yesus. Kita masuk di poin yang pertama. Iman dasar bagi pengharapan. Poin yang pertama A, iman dasar pengharapan. Nah, pengharapan tidak dapat berdiri sendiri. Ini penting ya, bahwa pengharapan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan iman. Jadi pengharapan itu berkaitan dengan iman. Iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Iman menempatkan manusia untuk percaya kepada Allah sehingga ia dapat menaruh harapan kepada Allah. Jadi bahwa pengharapan itu tidak dapat berdiri sendiri. Bahwa ketika kita punya pengharapan, bahwa itu kita nggak asal kita punya pengharapan. Kalau kita berharap sama mama papa supaya kita membelikan sesuatu, ya seolah tetap ada hubungannya kita dengan orang tua kita. Tapi bagaimana ketika kita beriman kepada Tuhan, bahwa pengharapan dan iman itu tidak dapat terpisahkan. Nah, iman itu membuat orang ketika memiliki pengharapan kepada Allah. Ketika kita beriman, membuat orang itu atau diri kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Nah, mengharapkan berbeda dengan menginginkan. Ini beda ya. Jadi mengharapkan, kita berharap dengan kita ingin. Itu berbeda. Nah, menginginkan adalah sikap dan cara hidup duniawi yang seperti yang diinginkan dan dipikirkan orang berdosa. Kalau kalian hafal di 10 hukum Taurat bahwa mengingini itu bagian dari larangan dari Tuhan. Nah, ini penting. Berharap dengan mengingini. Jadi saya berharap bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan jadikan orang saya sukses nanti ketika saya serius belajar. Atau saya ingin sukses. Keinginan punya sukses itu nggak apa-apa, tapi kebanyakan itu lebih cenderung kepada hal yang duniawi. Tapi kalau saya berharap, pasti ada dorongan kita untuk lebih baik lagi. Nah, mengharapkan adalah sikap dan cara hidup yang berserah pada apa yang Allah lakukan. Jadi mengharap adalah sikap dan cara hidup yang berserah pada Allah yang lakukan. Jadi pengharapan berkaitan dengan kehendak Allah bagi seseorang dan seluruh kehidupannya. Hidup dalam pengharapan adalah hidup dalam penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah.
Ketika kita hidup berpengharapan berarti tandanya bahwa kita berserah penuh kepada kehendak Tuhan atau kehendak Allah. Nah, menaruh harap dalam situasi yang sulit adalah hal yang tidak mudah. Nah, ini penting ya. Ketika kita dalam kondisi yang nggak enak, sangat sulit sekali bahwa kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Nah, godaan terbesarnya adalah menyerah pada keadaan. Benar nggak? Ketika kita punya sesuatu yang kita berharap, dan pasti godaannya untuk menyerah ketika hal itu sulit untuk kita capai. Tetapi iman menjadikan orang beriman yang berada dalam keadaan sulit selalu punya pengharapan. Jadi orang yang beriman itu tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah goyah ketika dia dalam kondisi yang nggak enak sekalipun. Nah, hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah, ada titik tolaknya adalah iman kepada Tuhan. Kita akan punya sesuatu yang kekal, sesuatu yang kita berharap untuk masa depan yang pasti. Kita masuk di poin yang ke B. Iman timbul dari membaca firman Tuhan. Jadi iman itu ada kaitannya dengan pengharapan. Dan bagaimana kita punya iman? Yaitu dengan membaca firman Tuhan. Nah, ini penting sekali bahwa kita harus membaca firman Tuhan supaya kita memiliki iman yang kuat dan kokoh. Nah, ini satu ilustrasi. Ketika kita punya sahabat, dan mengapa kita bersahabat dengannya? Bukankah seringkali sahabat juga dapat mengecewakan kita? Seringkali sahabat tidak bersikap seperti yang kita inginkan. Kita bersahabat dengannya karena kita telah mengenalnya secara dekat, hubungannya yang akrab itu terjadi karena kita dan sahabat kita sering bersama, bercerita, beraktivitas bersama. Kebersamaan itu yang mengenalkan sifat-sifat dan karakter sahabat kita. Pengalaman bersama sahabat dan sebagainya, dan beberapa waktu lamanya membuat kita dengan sahabat kita saling percaya. Makan biasanya kita lebih percaya kepada sahabat kita daripada saudara atau keluarga kita sendiri. Nah, sahabat saling menjaga rahasia. Ini ada suatu ilustrasi ketika kita punya sahabat. Nah, bagaimana hubungan kita dengan sahabat lebih akrab, lebih dekat, bahkan jauh dengan saudara, lebih jauh lebih baik dengan keluarga terdekat kita atau kakak atau adik kita. Nah, bahkan merasa bahwa ketika kita punya sahabat, ya sifat karakternya kita kenal. Dan sahabat juga tadi bisa mengecewakan, bisa membuat hidup kita kadang jengkel, marah dan sebagainya. Tapi di sini kita mau belajar bahwa ketika di poin B ini iman timbul dari membaca firman Tuhan. Apa hubungannya dengan sahabat? Nah, kita masuk di poin yang selanjutnya. Demikian juga iman dan pengharapan. Keduanya tidak muncul secara tiba-tiba. Nah, ini hubungannya tadi sahabat. Bahwa iman dan pengharapan itu seolah seperti sahabat tadi. Keduanya tidak muncul secara tiba-tiba. Ada prosesnya. Ada bagaimana dia bersatu-satu dengan yang lain. Nah, Alkitab menyatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan oleh firman Kristus. Nah, seseorang mengenal Allah yang dipercayai melalui membaca Alkitab. Makanya Mister selalu sarankan bahwa kita selalu membaca Alkitab. Mau setiap hari, mau bagaimana ketika kita ada waktu luang, kita gunakan untuk membaca Alkitab. Supaya kita mengenal Tuhan. Supaya kita mengenal isi hatinya. Supaya kita itu mengenal janjinya. Bahwa Tuhan katakan, kamulah sahabatku. Nah, kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah sahabat kita, tapi kita nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah baca isi hatinya Tuhan melalui Alkitab, berarti kita bukan sahabatnya. Kalau kita percaya bahwa kita mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, sama saja. Nah, itu poin penting di mana kita belajar di poin yang ke B ini. Nah, demikian juga ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, seseorang mengenal Allah yang dipercayai melalui membaca Alkitab, tidak ada kesaksian lain yang sekokoh Alkitab. Membaca firman Allah menuntun seseorang pada pengenalan akan Allah. Tadi Mister bilang, semakin kita banyak membaca Alkitab, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita kenal isi hatinya, semakin kita mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, bahkan kita sebagai pelajar, apa maunya Tuhan. Apa yang mau Tuhan rindu ketika saya ingin seperti ini, kerinduan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, mengenal Allah berarti mengenal siapa yang dipercayai. Setelah mengenal, barulah kita akan memiliki sebuah pengharapan kepada Tuhan yang hidup. Nah, ini penting.
Menaruh harap dalam situasi yang sulit adalah godaan atau sesuatu yang tidak mudah. Godaan terbesarnya adalah menyerah dalam keadaan. Siapa yang pernah menyerah dalam keadaan? Dan sepertinya tidak punya harapan lagi ketika kita dalam kondisi yang sesulit. Bahkan apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita susah untuk berharap. Kapan Tuhan tolong, kapan Tuhan pulihkan, kapan Tuhan benar-benar hilangkan virus corona ini atau COVID-19 ini. Seolah-olah menyerah dengan keadaan. Tapi Mister berharap bahwa ketika kita mengenal janji Tuhan melalui Alkitab tadi, iman timbul dari pendengaran akan firman. Kita mulai berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan sanggup melepaskan, memulihkan bangsa kita, memulihkan keadaan ekonomi keluarga kita. Mungkin orang tua sudah susah payah. Nah, ini penting. Godaannya terlalu besar. Tapi ketika kita beriman kepada Tuhan, kita sering membaca firman, kita sering mendengarkan puji-pujian, kita semakin dikuatkan. Nah, iman menjadikan orang beriman atau kita ketika kita yang beriman kepada Tuhan, membuat kita tetap kuat, membuat kita tetap memandang ada pertolongan Tuhan di dalam keadaan sesulit apapun. Sekalipun bahkan tetap memiliki pengharapan kepadanya. Sesulit apapun, kita tetap kuat dan kita tetap terus memandang bahwa ada pertolongan Tuhan dan kita memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh yang pasti kepada Tuhan. Nah, Mister percaya bahwa ketika kita mengalami kondisi yang gak enak seperti COVID-19 ini, dampaknya begitu luar biasa. Bahkan orang tua kita, ekonomi menurun dan sebagainya. Kita susah untuk belajar, kita susah mau kemana-mana, serba terbatas. Tapi ketika kita memandang Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang pasti di dalam kehidupan kita. Nah, Mister berharap bahwa kita mengingat ayat firman Tuhan ini. Ketika kita rindu untuk lebih baik lagi, ketika iman dan pengharapan ini hubungannya supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita membaca di Matius 6 ayat 33-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dengan membaca Alkitab, dengan menjadi pelaku firman, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Mister percaya bahwa kita, walaupun kalian masih kecil, bahkan Mister pun terus belajar. Kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang, kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Terkhususnya kedua orang tua kita. Kalau kita mau benar-benar memiliki pengharapan, ya sungguh-sungguh belajar. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah satu pujian yang sering kali kita dengar. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Biarlah pujian ini liriknya dari bait bahkan ref, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Itulah iman dan pengharapan kepada Kristus. Ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir buat hidup kita, yang sudah mati buat hidup kita, dan sudah bangkit buat hidup kita, bahkan naik ke surga memberikan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, ketika kita beriman kepadanya dan kita mempunyai pengharapan yang tetap terus kuat, yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah berputus asa. Itulah hubungannya iman dan pengharapan. Ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Mister ya secara via WA. Oke, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir pelajaran kami pada hari ini, beri kami kekuatan Tuhan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, see you next time. God bless you all.